Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan PPT dari proposal skripsi saya. Strategi pedagang kaki lima dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya, studi kasus pajak sayur langsa. Latar belakang penelitian. Pedagang merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya. Berarti dapat juga disebut dengan ibadah karena memberi kemudahan kepada orang lain yang membutuhkan. Seorang pedagang harus mengetahui bagaimana usahanya itu bisa berkembang dan sukses dengan sesuai tujuan yang diinginkannya. Salah satunya adalah dengan memahami strategi. Kedua, pengelolaan yang cocok untuk usaha tersebut. Pedagang kaki lima merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perencanaan merupakan bagian yang menentukan perkembangan usaha karena segala macam perkembangan berpusat pada bagian perencanaan. Perencanaan usaha dagang meliputi perencanaan lokasi dan bangunan, perencanaan alat dan bahan, perencanaan keuangan, perencanaan tenaga kerja dan waktu yang akan datang, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. PKL ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja formal yang tersedia. Maka, sektor informal khususnya PKL merupakan penyelesaian terhadap persoalan ini. Di samping adanya orang-orang yang memang sulit dalam dapat menampung pada sektor formal karena pendidikan yang tidak memadai. Adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara kota dengan desa yang mencerminkan terjadinya sentralisasi pembangunan menyebabkan alih sumber daya manusia dari desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Adanya keterbatasan ruang usaha yang strategis bagi PKL. Rumusan masalah dari proposal saya, yang pertama, bagaimana strategi usaha pedagang kaki lima di pasar pajak sayur langsa. Yang kedua, bagaimana strategi pedagang kaki lima di pasar pajak sayur langsa. Tiga, bagaimana strategi pedagang kaki lima dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya di pasar pajak sayur langsa. Tujuan penelitian, yang pertama, untuk menjelaskan strategi usaha pedagang kaki lima di pasar pajak sayur langsa. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pedagang kaki lima dalam jual barang di pasar pajak sayur langsa. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi pedagang kaki lima dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan dan implementasi untuk mengidentifikasi perkembangan UMKM khususnya pedagang kaki lima, dan agar menambah wawasan mengenai pengembangan ilmu yang didapat mata kuliah manajemen strategi, khususnya pada strategi usaha pada suatu perusahaan. Manfaat praktisnya, bagi pedagang kaki lima, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pengusaha untuk mengembangkan strategi usahanya lebih baik. Bagi pembaca, hasil penelitian ini bisa menambah wawasan serta referensi yang berguna bagi pembacanya tentang strategi usaha pedagang kaki lima. Bagi penulis yang akan datang, memberikan wawasan serta referensi yang berguna bagi penelitian selamanya. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua, metode pengumpulan data, menggunakan observasi, dokumentasi, dan angket. Yang ketiga, tingkat penelitiannya. Yang pertama, pedagang kaki lima pada pasar pajak sayur langsa. Baik, sekian presentasi dari PPT proposal skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.